Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel sama di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan membawakan alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Behind Your Touch. Film ini sudah tayang dan kalian bisa menontonnya. Oke lah, seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Behind Your Touch. Seorang remaja bernama Yebun berlari ke lokasi kecelakaan. Sebuah mobil sedang diangkat dari laut dan sosok tubuh tergeletak di atas branker dengan kain di atasnya. Yebun berlari ke sana dan mengangkat selimut itu, dan ternyata itu adalah ibunya. Yebun pun menangis dan menyeru ibunya untuk bangun. Sebuah kilas balik menunjukkan Yebun di rumah, yang juga berfungsi sebagai klinik dokter hewan. Ini hari pertamanya di sekolah menengah. Ibunya meminta ayahnya untuk mengantarnya ke sekolah, tapi kakek Yebun bernama Dr. Jung mengabaikannya. Di sekolah, dia dengan cepat berteman dengan seorang gadis cerewet bernama Ok Hui. Ok Hui memberitahu seorang anak laki-laki di sekolahnya bahwa Yebun menyukainya, dan Yebun mendatangi Ok Hui sambil menangis saat dia mengatakan bahwa dia timpang. Sepulang sekolah, Ok Hui dengan sengaja memendal sepedanya di dekatnya, menyuruhnya untuk berhati-hati. Di kemudian hari, Yebun dan ibunya berbagi dengan Dr. Jung bahwa Yebun masuk sekolah dokter hewan, tapi dia tidak terkesan. Sekarang sudah 8 tahun sejak Yebun menjalankan klinik keluarga di kota kecilnya. Mo Jin, yang merupakan bibinya dan resepsionisnya yang tinggal di klinik, yang bernama Jung Hyun, menyuruh Yebun untuk membagikan brosur yang tampak norak untuk kantor mereka, yang membuatnya sangat meremehkannya. Yebun mulai menempelkannya di seluruh kota dan menyerahkannya kepada pendatang baru yang tiba di halte bus. Orang asing yang bernama Jang Yeol pergi ke kantor polisi dan segera ditarik untuk menanganinya. Kejahatan dengan kekerasan. Tim bergegas ke TKP dan mulai mempersiapkan diri secara serius untuk menghadapi pertemuan berbahaya tersebut. Jang Yeol melakukan pose detektif dan Yebun tiba-tiba keluar dari lapangan sambil menunggangi seekor sapi dan berteriak minta tolong. Jang Yeol kaget karena kejahatan dengan kekerasan yang mereka pisahkan hanyalah seorang wanita yang menunggangi sapi. Kepala polisi yang bernama Won Jong, dia mengatakan apa yang lebih berbahaya daripada seekor sapi yang berlari liar. Detektif Dok Hye bertanya pada Jang Yeol mengapa dia dipindahkan dari unit investigasi regional. Dia menghindar tetapi mengatakan bahwa dia berencana untuk kembali ke Seoul segera mungkin. Jung Mo mengetahui bahwa Jang Yeol belum menemukan tempat tinggal dan meminta Dok Hye untuk membantunya. Dok Hye membawanya ke saudara perempuannya, yaitu Ok Hui, yang memberinya kamar di rumah kos mereka. Dok Hye mengatakan kepadanya bahwa Ok Hui gila dan dia menjadi seorang detektif, sehingga dia akhirnya bisa memenjarakannya sendiri. Dia mulai menangis dan Jang Yeol menghiburnya. Di klinik, Yebun meringis karena ditendang oleh sapi yang dia rawat sebelumnya. Dia berdebat dengan Hyung Ok tentang merawat sapi dan hewan ternak. Mereka disela oleh klien yang menanyakan apakah Yebun boleh melihat sapinya yang sedang hamil. Dia dengan enggan masuk ke truk pria itu untuk pergi merawat sapi itu. Mereka mengalami kemacetan karena banyaknya pengunjung yang datang untuk melihat hujan meteor. Akhirnya mereka berhasil sampai ke kandang pria itu, dan Yebun yang mengenakan pakaian basah dengan ragu-ragu mulai memeriksa sapi itu. Saat dia meletakkan tangannya di punggung sapi, cahaya terang turun dari langit dan membutakannya. Dia pingsan dan terbangun karena penampakan ibunya yang menatapnya lalu berjalan pergi dan menghilang. Dia turun ke bawah dan Hyung Ok memberitahunya bahwa dia telah tertidur selama 3 hari. Dia mengambil kucing peliharaannya dan melihat kenangan kucing itu dalam warna hitam dan putih di kepalanya. Lalu dia meletakkan tangannya di punggung anjingnya yang bernama Afli. Lalu dia meletakkan tangannya di punggung anjingnya yang bernama Arfi, melihat ingatannya juga dan mulai ketakutan. Kemudian Hyung Ok membawakannya ikan dan hal yang sama terjadi lagi. Dia mulai berjalan ke kantor dokter dan melihat seekor ayam. Penasaran, dia memegang bagian belakang ayam itu dan melihat kenangannya. Dia pergi ke dokter dan melakukan scan otak, tapi dokter mengatakan kepadanya bahwa dia sangat sehat. Di rumah, Yebun menatap pantat Arfi, menyentuhnya perlahan dan melihat lebih banyak kenangannya. Dia keluar untuk minum dan pingsan. Ok Hui menemukannya dan Yebun memberitahunya bahwa dia pikir dia kerasukan. Pada keesokan harinya, Ok Hui mengajak Yebun menemui dukun yang bernama Tuan Park yang memiliki dewa alter ego bernama Jenderal Maktur. Dia mengatakan padanya bahwa dia mengetahui kejadian yang terjadi padanya dalam 3 hari terakhir.
Dia menempatkan mainan ikan murah ke dalam baskom berisi air dengan tanda di bagian luarnya untuk menemukan bahwa dia telah dipilih oleh Jin sang dewi. Ye Bun mengatakan dia tidak ingin menjadi dukun, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa keluarganya akan berada dalam bahaya jika dia tidak melakukannya. Di rumah, Dr. Jung bergegas masuk setelah melukai dirinya sendiri saat berkampanye untuk pemilihan lokal. Ye Bun memberikan kartu kredit kepada Hyun Ok dan menyuruhnya pergi makan apapun yang dia mau, dan rumah sakit tutup untuk hari itu. Ye Bun bergabung dengan Tuan Park untuk melakukan ritual peralihan. Sambil menggoyangkan benda dan lonceng secara acak, dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus melepaskan semuanya. Dia mengatakan bahwa ayahnya meninggal ketika dia masih di sekolah dasar. Ibunya bunuh diri dan kakeknya tidak pernah menyetujui pernikahan mereka. Dia menjadi dokter hewan untuk membuatnya menyukainya, tapi dia tidak pernah menyukainya. Dia telah menabung uang untuk berkeluarga, tetapi sekarang dia menghabiskan semuanya untuk upacara peralihan. Mr. Park kemudian menyuruhnya berdiri di atas pemotong jerami besi yang tajam. Dia mengatakan bahwa dia akan berdiri di atas mereka setelah dia melakukannya. Saat dia menurunkan kakinya, dia menangis kesakitan. Dia bertanya, apakah itu jenderal yang menginjak besi atau apakah itu Tuan Park? Dan dia mengatakan bahwa itu adalah Tuan Park. Dia memintanya untuk memanggil jenderal. Mr. Park berubah menjadi jenderal, dan Ye Bun bertanya kepadanya mengapa dia tidak melindungi Mr. Park. Dia terus menanyainya sampai dia akhir menyadari bahwa dia adalah penipu. Di kafe, dia menonton video tentang psikometri dan bertanya-tanya apakah kemampuannya juga berhasil pada manusia. Dia naik bus untuk pulang dan melihat seorang pria mengambil sesuatu dari saku seseorang. Dia berdiri di sampingnya dan secara tidak sengaja tersandung dan menyentuh pantatnya. Dia tidak melihat kenangannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pantatnya lagi. Tapi Jang Yeol muncul dan memasang borgol di pergelangan tangannya. Di kantor polisi, dia memprotes penangkapan tersebut, tapi Jang Yeol mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan padanya video yang diambil saat dia meraih pantat pria itu. Di rumah Ye Bun, Ok Hui berlari dan masuk memberitahu Hyun Ok bahwa Ye Bun telah ditangkap. Hyun Ok memakai lip gloss dan mereka pun bergegas pergi ke stasiun. Jang Yeol memutuskan untuk melepaskan Ye Bun dan dia berjalan pulang. Dia masuk ke kamar Hyun Ok dan melihat buku harian tergeletak. Dia menemukan bahwa Hyun Ok dan Jong Moon berkencan ketika mereka berusia 20 tahun, bahwa mereka berdua adalah pemain anggar dan kemudian menjadi musuh. Di kantor polisi, Jong Moon memegang tongkat ke arah Hyun Ok dan bertanya mengapa dia ada di sana. Setelah beberapa saat yang lambat dan dramatis, dia melempar tongkatnya ke samping dan berjalan ke arahnya. Dia menutup matanya, berpikir bahwa dia akan menciumnya, tapi dia memasang borgol ke pergelangan tangannya. Polisi lain menariknya pergi sementara dia berteriak kepadanya. Sementara itu, seorang lelaki tua meminta Ye Bun untuk melihat anjingnya yang berusia 15 tahun. Dia meletakkan tangannya di belakang anjing itu dan melihat pria itu berjuang untuk merawatnya. Dia memberitahu lelaki itu bahwa anjingnya menyesal telah mengambil makanan lelaki tua itu, dan dia mengira lelaki itu sakit karena dia. Jadi dia berhenti makan dan minum. Melalui banyak emosi, pria tersebut meyakinkan anjingnya bahwa dia membuat hidupnya bermakna. Dan kemudian anjing tersebut mengambil makanan yang ditawarkan pria tersebut kepadanya. Di luar, Ye Bun terkejut dan tidak senang melihat Jang Yeol pindah ke rumah sebelah. Dia berjalan menaiki tangga sambil menopang kasur dan hampir terjatuh ke belakang sampai Ye Bun bergegas maju dan menopangnya dengan meletakkan tangannya di pantatnya. Dia melihat Jang Yeol meninjau beberapa orang dan mengejar seorang pria yang memegang sebuah kasus. Dia memegang baju pria yang dia kenali. Lalu orang tersebut ditinjau oleh orang lain. Dia melepaskan tangannya dari pantatnya dan Jang Yeol pun memanggilnya dia cabul. Oke, itu lalu cerita dari gua mengenai film ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke, kita ketemu di next video. See you.